Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, hari ini saya sedang berada di Kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, Provinsi Banten. Saat ini saya akan membuat sebuah konten perjalanan, yaitu panduan untuk para wisata yang akan berkunjung ke wilayah Baduy. Perjalanan ini akan saya pandu untuk para wisata mungkin yang baru pertama kali atau belum pernah sama sekali berkunjung ke wilayah Baduy yang ada di Provinsi Banten Selatan. Jadi saran saya apabila hendak berkunjung ke wilayah Baduy, yaitu harus diperhatikan satu, kendaraan sebaik mungkin kita mengendarai kendaraan yang manual. Jangan kita mengendarai kendaraan metik. Tapi untuk wisatawan yang mungkin menggunakan kendaraan metik, saya akan beri panduan untuk perjalanan apabila menemui tanjakan-tanjakan yang cukup tinggi menuju ke wilayah Baduy. Nah, yang pertama adalah kondisi kendaraan, kita utamakan kendaraan manual. Kedua yaitu perhatikan baik kondisi mesin, rem dan roda itu harus sudah optimal. Ketiga, kondisi stamina yang membawa kendaraan harus benar-benar fit. Jangan kita berkendara dalam keadaan lelah atau mengantuk. Karena posisi jalan dari Rangkas Bitung menuju wilayah Baduy itu banyak sekali kita melewati jalan-jalan tikungan, tikungan tajam dan tanjakan-tanjakan yang cukup tinggi. Nah, sekarang ini masih ada di tengah-tengah jantung ibu kota Provinsi Banten, yaitu Rangkas Bitung. Sebelah kanan saya ini kita melewati Rumah Sakit Adi Darmo, Rangkas Bitung, untuk menuju wilayah Kecamatan Cimarga. Dari sini kita masih ambil lurus terus ya teman-teman, mungkin sahabat-sahabat semua yang hendak berkunjung ke wilayah Baduy. Saya akan memberi panduan yaitu petunjuk jalan baik medan ataupun lokasi-lokasi dan melewati beberapa kecamatan-kecamatan yang harus dilalui. Perjalanan ke Baduy itu ada 2 pintu masuk untuk kita menuju ke wilayah Baduy dalam. Mungkin para wisatawan yang hendak berkunjung ke wilayah Baduy Cibeo itu bisa menggunakan melewati jalur Ciboleger, pintu masuk di Ciboleger. Tapi bila kita untuk menuju ke wilayah Baduy dalam melewati Baduy Ciboleger, perjalanan kakinya cukup agak jauh. Nah, mungkin untuk orang-orang yang sudah berumur atau para ibu-ibu atau para wanita yang tidak kuat untuk menempuh perjalanan jauh, alternatif untuk memasuki wilayah Baduy yaitu bisa melewati Kecamatan Cirinten. Pintu masuk ada di Desa Karangnunggal. Nah, itu kita akan menuju wilayah Baduy dalam Cikesik atau Baduy yang paling tertua. Di sana kita bisa masuk ke Cikesik, Cikertawana, terus ke Cibeo. Jalur tempuh jalan kaki tidak seberapa jauh, mungkin hanya sekitar 10 menit dari perbatasan desa Karangnunggal. Nah, untuk perjalanan untuk panduan kendaraan, teman-teman bisa mengikuti terus penyelusuran jalan yang akan saya tayangkan pada video kali ini. Nah, di sini kita akan melewati perapatan Aweh yang dimana apabila mengambil jalur kanan itu arah kita akan menuju Terminal Mandala atau kita hendak menuju tol Rangkas Bitung Baru, bisa juga lurus menuju ke arah Serang. Nah, ini kita ambil lurus untuk menuju ke wilayah Kecamatan Cimarga. Musik ya. Endakan bae musik kan masih aya suara. Ya dipaehan heula burung ieu na ya, endakan paehan heula eta na.
sipil. Stop heula Pak ulah. Entah, tenang terus baik, bari ngomong kieu ge kana panduan. Jadi entek aku teuing panduan. Nah, ini kita masih di wilayah Kota Rangkas Bitung ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Mungkin untuk masih daerah Kabupaten Rangkas Bitung, jalan-jalan yang akan kita lewati ini masih cukup aman ya. Belum ada gangguan jalan yang rusak atau bagaimana, karena ini masih termasuk daerah jalan provinsi. Nah, informasi yang perlu diketahui yaitu apabila kita sudah keluar dari Kota Rangkas Bitung untuk memasuki wilayah daerah Kecamatan Widamar sampai dengan Bojomanik dan Cirinten, itu kita akan banyak sekali menemui tantangan jalan yang mungkin bagi pemula atau wisatawan yang belum pernah sama sekali akan sangat terkejut melihat keadaan jalan yang mungkin menemui jalan-jalan rusak dan tanjakan-tanjakan yang cukup lumayan tinggi ya teman-teman ya. Di sini kita masih aman ya perjalanan karena masih wilayah Kota Rangkas Bitung, yaitu tepatnya di Desa Aweh ya. Mimpi Pak Roman bluetooth mimpi. Bluetooth mimpi Pak Roman. Ini masih daerah Desa Aweh, Kota Rangkas Bitung. Kita akan melewati terminal yaitu pickup angkutan umum. Di sini bisa wisatawan yang hendak ke Baduy apabila tidak mengendarai kendaraan pribadi bisa juga menggunakan kendaraan angkutan umum yang tersedia di terminal Aweh ini untuk jurusan Kampung Parigi Desa Cirinten. Ada juga jurusan ke Kampung Ciboleger yang bila hendak berkunjung ke wilayah Baduy Cibeo melalui Ciboleger. Untuk melalui Desa Cirinten, di sini pun tersedia angkutan pickup jurusan Parigi, yaitu perbatasan di mana untuk memasuki wilayah Kampung Baduy Cikesik. Nah, kita sudah melewati terminal Kampung Aweh ya, terminal Aweh yang ada di Kota Rangkas Bitung. Sekarang kita akan menuju ke Kecamatan Cimarga. Pertama yang kita lewati adalah Kecamatan Cimarga. Sekarang kita sudah keluar dari Kota Rangkas Bitung ya teman-teman ya. Perjalanan jarak Rangkas Bitung ke wilayah Baduy Dalam Cikesik atau Kecamatan Cirinten kurang lebih 60 km dalam waktu tempuh kurang lebih 2 jam teman-teman ya, apabila kita mengendarai dalam kecepatan sedang. Bila kita mengendarai kecepatan yang tinggi mungkin bisa dicapai dengan 1,5 jam waktu tempuhnya, tapi itu sangat berisiko ya teman-teman, karena jalur menuju ke wilayah Banten Selatan ini kita banyak melewati jalan-jalan yang rusak dan tikungan-tikungan yang tajam serta tanjakan-tanjakan yang tinggi, sehingga harap para wisatawan yang mengendarai kendaraan pribadi untuk memperhitungkan jalan-jalan yang saya sebutkan tadi, yaitu tikungan-tikungan tajam dan tanjakan-tanjakan yang cukup tinggi. Nanti di mana ada tikungan yang cukup tajam saya akan memberikan panduan. Buat kendaraan bermesin matic pun saya akan memberikan panduan cara melewati tanjakan yang cukup tinggi agar tidak menjadi kendala buat kendaraan yang sahabat-sahabat semua bawa. Ini kita sudah memasuki wilayah Kecamatan Cimarga ya teman-teman ya. Tepatnya yaitu di Desa Cipariuk, Kecamatan Cimarga. Enggak segitu baik ya.
bensin. Kayak di Jeddah bae neng. Coba nah, itu masuk pom bensin Jeddah. Kita akan melewati pom di Cipariuk. Ini Kecamatan Cimarga ya teman-teman. Kita ambil lurus aja dulu. Untuk ke wilayah Baduy kita ambil lurus sebelum ada pertigaan yaitu di Kecamatan Lewi Damar. Nah, saya akan mengisi bahan bakar kendaraan dulu teman-teman ya. Ini di pom bensin Cipariuk, Kecamatan Cimarga. Jeddah nih. Teman-teman semua, sebelum memasuki wilayah Baduy, kendaraannya bila hendak mengisi bahan bakar supaya diperiksa bahan bakarnya kita isi dengan penuh karena perjalanan masih cukup jauh. Kita akan melalui perjalanan 60 km dari kota Rangkas Bitung ya. Itu harus diperhatikan juga bahan bakar yang ada di kendaraan kita, jangan sampai kita kehabisan bahan bakar karena inilah satu-satunya pom bensin yang bisa kita lewati dari arah Rangkas Bitung menuju ke wilayah Baduy. Sekarang kita lanjut lagi, yaitu masih ada dalam Kecamatan Cimarga, jalan yang akan kita lalui. Nah, untuk sementara kita musik dulu ya teman-teman ya, supaya tidak jenuh dalam perjalanan. Perjalanan kita masih ambil lurus terus ya, karena belum ada kita menemukan pertigaan-pertigaan yang harus kita lewati. Ini masih jalur lurus. Masa nek 2 jam lamun di video pun kabeh asup. Aku udah nama kayak bagus. Ya ini masih di daerah Cimarga, kita masih melalui jalan Cimarga. Jeddah heula. Kayak bayang geus ndek asup. Jedahna mana sih, So? Iya kan. Iya, lain teh. Iya. Nah, ini di depan sini kita akan melewati sebuah setu ya, yaitu setu yang namanya Setu Pelayangan yang dibuat oleh Bupati Lebak ya. Ini rencananya akan dibuat sebuah taman wisata ya, sebuah setu. Nah, bisa dilihat sebelah kanan kita melewati Setu Pelayangan di Kecamatan Cimarga yang rencananya akan menjadi tempat wisata juga ya teman-teman ya. Nah, gini kita masih terus lewati dan kita ambil lurus terus mengikuti jalan protokol yang ada yang kita lalui ya. Di sini ada jalan agak rusak sedikit tapi masih aman untuk kita lewati teman-teman ya. Hanya dia bergombal-gombal sedikit, belum diperbaiki oleh Pemda setempat. Tapi tetap masih aman kita lalui. Usahakan juga teman-teman bila mengendarai kendaraan pribadi, bawalah kendaraan yang bodinya cukup tinggi ya teman-teman. Jangan membawa kendaraan yang dia sangat rendah sekali bodi mesin, sehingga untuk menghindari apabila kita menuju wilayah Baduy menemukan jalan-jalan berlobang yang cukup dalam sehingga tidak menjadi kendala untuk kendaraan yang kita bawa teman-teman. Nah, itu adalah satu panduan juga bila teman-teman mengendarai kendaraan pribadi hendak menuju ke wilayah Baduy, gunakanlah kendaraan yang cukup tinggi agar kita aman melewati jalan-jalan yang rusak, mungkin yang berlobang-lobang yang cukup dalam sehingga bisa saja mengganggu pada kendaraan yang kita bawa. Oke teman-teman ya, ini masih di Kecamatan Cimarga. Ikuti terus teman-teman ya. Nah, ini kita masih di daerah Cimarga. Nah, daerah ini ada penggalian pasir sehingga jalan-jalan yang kita lewati ini agak cukup banyak jalan yang digenangi air dan rusak karena angkutan-angkutan berat yang membawa pasir dari penggalian ini cukup banyak ya teman-teman di sini, sehingga jalan pun
cukup mengalami banyak kerusakan. Sebelah kiri kanan jalan itu banyak sekali tempat penggalian-penggalian yang memang sudah beroperasi puluhan tahun. Dari semenjak tahun 1980-an dia sampai sekarang masih beroperasi. Jadi banyak sekali truk-truk pengangkut pasir yang dengan bobot berat puluhan ton, sehingga jalan pun mengalami banyak kerusakan. Ini masih di Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Ini yang kita lewati adalah tempat penggalian pasir, namanya yaitu Pasiroko, daerah Pasiroko, Kecamatan Cimarga. Nah, bisa dilihat ya. Jadi penggalian pasir dari cadas-cadas bukit-bukit yang ada di daerah Pasiroko ini menjadi tempat penggalian pasir. Jalannya cukup lumayan, tapi masih aman untuk kendaraan apapun bila kita melewati jalan ini. Hanya harus sedikit berhati-hati karena banyak sekali kendaraan-kendaraan berat. Untuk pengguna kendaraan metik pun masih aman ya. Usahakan kecepatan hanya 20 km per jam ya teman-teman untuk lewat jalur ini, karena di sini masih sangat banyak sekali kita menemukan kendaraan-kendaraan berat, baik itu kendaraan pribadi atau roda 2, sehingga kita harus tetap fokus dan berhati-hati. Kita masih di wilayah Pasiroko. Yang jalur Pasiroko ini sepanjang 2 km, yaitu daerah penggalian pasir. Lihat ya teman-teman, kanan kiri jalan bagian depan bisa terlihat banyak bukit-bukit pasir, yaitu tempat-tempat penggalian yang dikirim ke setiap daerah sampai ke daerah ibu kota Bogor, daerah Serang dan lainnya yang mungkin ingin menggunakan pasir cadas atau pasir sungai. Itu mereka membeli pasir dari daerah sini, Pasiroko. Kita masih tetap mengambil jalan lurus saja ya teman, ikuti jalan protokol yang ada. Untuk jalan masih bagus, tidak menemui jalan-jalan rusak. Kecepatan bisa kita tambah 40 km per jam untuk jalur yang kita lewati sekarang ini. Jalan cukup lurus memanjang, tidak banyak tikungan.
Kita akan melewati beberapa kecamatan. Pertama yaitu tadi yang sudah kita lalui, yaitu Kecamatan Cimarga, dan sekarang kita akan memasuki Kecamatan Pasir Bungur. Baru kita akan melalui Kecamatan Wanti. Kita akan masuk ke wilayah Kecamatan Widamar. Lalu kita akan memasuki wilayah Kecamatan Bojomanik, dan yang terakhir adalah Kecamatan Cirinten yang merupakan perbatasan pintu masuk ke wilayah Baduy Cikesik. Sekarang ini kita akan memasuki wilayah Kecamatan Pasir Bungur ya teman. Sudah keluar dari Kecamatan Cimarga. Ini adalah Kecamatan Pasir Bungur, perbatasan dengan Kecamatan Cimarga. Jalan tetap kita ikuti jalan protokol yang ada. Untuk kendaraan metik dan manual masih cukup aman. Hanya perlu kita berhati-hati karena banyak ini depan ini akan ada tikungan-tikungan dan jalanan yang harus kita lewati cukup padat dengan kendaraan-kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Sekarang ini adalah Kecamatan Pasir Bungur yang akan kita lewati. Bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah Kecamatan Pasir Bungur. Jalannya cukup menanjak karena sudah memasuki wilayah ini. Kita sudah memasuki wilayah dataran tinggi. Untuk kendaraan medik dari bawah start kita harus sudah mulai siap gas. Ini di depan yang terlihat adalah mobil pickup untuk angkutan umum. Mungkin bila ada teman-teman yang hendak ke wilayah Baduy menggunakan kendaraan angkutan umum bisa menggunakan kendaraan yang ada di depan kita ini, yaitu pickup. Oh, dari stasiun. Dari terminal Aweh yang ada di Kota Rangkas Bitung. Dengan tarif Rp30.000 per orang sampai ke wilayah perbatasan Baduy. Itu untuk yang tidak menggunakan kendaraan pribadi ya. Dari stasiun. Dari stasiun ini kita ambil lurus terus ya teman ya. Nah, ini masih daerah Pasir Bungur. Kita bisa menggunakan kecepatan 40 km per jam. Jeda dari apa? Nah, nah di depan sini ini adalah daerah Kecamatan Wanti ya. Ada jalan yang mulai agak rusak ya, tapi sedang dalam perbaikan ya. Kita harus sedikit berhati-hati karena di sini struktur tanahnya sudah beberapa kali diperbaiki oleh Pemda setempat, tapi mengalami longsor lagi dan longsor lagi apabila datangnya musim hujan, sehingga jalan itu mengalami kelongsoran dan jalan turun dari standar jalan yang ada. Ada dua tempat ya teman-teman. Di depan apabila kita hendak memasuki wilayah Widamar pun ada jalan yang serupa, tanah yang turun akibatkan longsor sehingga aspal pun terjadi kerusakan berat. Nah tadi dilihat ada perbaikan dari Pemda setempat, mungkin hanya untuk sementara sebelum ada perbaikan yang 100% untuk perbaikan jalan, karena memang sangat mengganggu sekali untuk pengguna jalan yang lewat daerah sini. Ini adalah Kecamatan Wanti ya yang kita lewati sekarang ini. Kita masih ambil jalur lurus. Kondisi jalan sangat aman untuk dilalui, hanya tadi ada yang rusak sedikit, dan di depan sini kita akan menemukan juga Tigaan. iya, di depan nanti ada jalan yang cukup Ya, bukan. rusak. Jelas sih bukan pertigaan yang Lain masih ada di Hargoin, memang Widamar.
Ini daerah Wati ya teman-teman, untuk sekedar diketahui jalur yang kita lewati. Kita melewati jalur Wati sampai dengan perapatan Dwi Damar. Ini perbatasan antara Wati dengan Dwi Damar. Di depan ada jalan yang longsor juga. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ada dari warga setempat, mungkin karena sukarelawan dia nambal-nambal jalan yang rusak. Jalannya cukup dalam. Ini kita sudah memasuki perbatasan Kecamatan Dwi Damar. Untuk kendaraan metik ya, mulai dari sini kita harus sudah siap gas standby ya untuk ditambah, karena kita tidak bisa menggunakan dengan kecepatan rendah. Kita harus injak gas cukup dalam agar tenaga medik bisa kuat untuk menanjak, karena akan mengalami tikungan dan masih dalam posisi menanjak teman ya. Nah, ini kalau untuk kendaraan manual mungkin tidak ada kendala. Nah, ini adalah kita memasuki wilayah Kecamatan Dwi Damar, yang mana di sebelah kiri kita melewati Polsek Dwi Damar. Setelah kita menemukan Polsek Dwi Damar nih yang ada di depan sini, 20 meter dari Polsek Dwi Damar kita ambil kanan. Ini adalah pertigaan. Apabila kita lurus, itu adalah jurusan untuk ke daerah Cisimut atau Muncang ya teman-teman. Kita ambil kanan ya. Ambil kanan, kita ambil lurus saja jalur yang ada. Mulai dari sini untuk kendaraan medik harus siap menambah gas, karena di depan sini banyak sekali tanjakan-tanjakan yang mungkin akan membuat kendala untuk kendaraan medik. Bila untuk kendaraan manual tidak ada masalah. Ini jalannya sudah kita mulai melewati jalan-jalan tanjakan ya teman-teman, karena posisi udah mulai di daerah pegunungan. Jalur yang kita lewati ini dalam posisi menanjak ya teman, tapi masih dalam keadaan stabil. Untuk lebih baiknya gunakanlah kendaraan manual teman-teman apabila hendak berkunjung ke wilayah Baduy. Tapi apabila menggunakan kendaraan medik pun bisa, cuma kita harus mengetahui medan, dimana medan tanjakan yang perlu kita tambah ketinggian gas, dan dimana kita harus mengurangi ketinggian gas. Hanya itu aja teman-teman untuk menggunakan kendaraan medik. Nah, jalan udah mulai ada yang berlubang-lubang, dan posisi jalan masih terus posisi menanjak 30 derajat ya. Kecepatan hanya bisa kita gunakan 20 sampai 40 km. Nah, belokan ini kita akan menemui tanjakan yang cukup lumayan ya teman. Untuk kendaraan medik siap ya untuk menambah gas di tikungan ini. Nah, ini bisa dilihat ya. Kalau untuk manual mungkin tidak ada gangguan. Nah, di sini untuk kendaraan medik cukup kita tambah gas terus, karena posisi masih terus menanjak sejauh 200 meter ya teman ya. Ini kita menanjak belok kanan dengan keadaan tikungan tajam, harus hati-hati karena banyak sekali kita akan berpapasan dengan kendaraan-kendaraan berat ataupun roda 2. Jalan pun udah sedikit banyak yang berlubang ya teman, karena kita sudah keluar dari daerah jalur provinsi. Ini adalah jalan daerah, masih dalam Kecamatan Dwi Damar. Jalannya cukup dilihat ya teman, depan sini jalan cukup dalam. Kenapa saya menganjurkan untuk menggunakan kendaraan yang lebih tinggi seperti ini teman ya. Nah, jadi untuk tidak
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gunakanlah kendaraan yang lebih tinggi karena jalan banyak berlubang. Dan sini ada tikungan dengan jalan juga banyak yang berlubang. Tapi walaupun banyak yang rusak, sudah ada tambalan-tambalan, masih aman sih untuk dilewati. Ini tikungannya cukup tajam ya teman. Makanya kita harus benar-benar dalam kondisi fit dan fokus. Utamakan kendaraan kita periksa ban, rem, kondisi mesin harus stabil. Pengendara pun harus dalam keadaan fit, jangan mengantuk karena kita melewati tikungan-tikungan tajam yang mungkin kita tidak tahu dari arah berlawanan akan ada kendaraan lain, baik itu roda 4 ataupun roda 2. Ini tikungannya cukup tajam teman ya. Setelah kita melewati pertigaan Widamar tadi, ini banyak sekali jalan rusak dan tikungan. Semoga panduan ini sedikit banyak bisa membantu para wisatawan yang hendak ke wilayah Baduy untuk pertama kalinya karena belum mengetahui medan jalan. Bisa dilihat ya teman, jalannya walaupun aspal masih terdapat tambalan-tambalan yang tidak rata, tapi aman untuk dilewati. Depan sini untuk kendaraan matic tetap harus hati-hati, kita akan melewati tanjakan lagi ya. Tanjakan yang cukup lumayan juga ini, sekitar 400 meter dari mulai kita naik ini ya teman ya. Dengan tikungan tajam sehingga untuk kendaraan matic tambah lagi gasnya ya. Jangan kita stabilkan, tambah terus gas. Dalam posisi kita harus tetap waspada dalam tikungan. Apabila kita berpapasan dengan kendaraan lain, usahakan kita ambil kiri dalam posisi masih tetap menggas ya. Karena apabila gas kita kurangi, kita akan menemukan kendala dalam naik melewati tanjakan ini. Nah, ini masih harus terus kita tekan aja gas sampai kita melewati tanjakan ini ya. Tetap diwaspadai dari arah yang berlawanan. 400 meter kita akan terus injak gas, posisi dalam posisi menanjak. Jalan cukup aman, hanya tanjakan yang cukup tinggi dan panjang. Untuk kendaraan manual mungkin tanjakan ini tidak menjadi kendala ya, tapi untuk kendaraan matic kita harus benar-benar bisa menggunakan dan menambah kecepatan gas. Di sini setelah kita nanjak ada tikungan tajam juga yang harus diwaspadai adalah kendaraan roda 2. Sering sekali kita berpapasan mendadak. Nah, ini masih dalam kondisi menanjak lagi sekitar 100 meteran ya teman, yang harus kita lewati tanjakan yang ada. Ini tikungan tajam, harus terfokus. Kita tidak tahu ada kendaraan dari arah berlawanan. Nah ini ya, bisa dilihat. Untuk jalan aman sih ya, hanya kita mewaspadai kendaraan-kendaraan yang datang dari arah berlawanan saja. Munaya tukang putih, mau lihat yang lebih putih dari mau. Ayam. Ya. Grabe. Aman ako. Ini jalan masih cukup aman ya teman. Ini masih jalur termasuk daerah Kecamatan Widamar, Kabupaten Lebak. Tikungan. Nah, di depan sini ada tikungan tajam lagi. Ini yang harus diwaspadai oleh para wisata yang berkunjung
kemari ya. Ini tikungannya cukup tajam, kita tidak bisa melihat arah kendaraan dari yang berlawanan. Dilawan. Untuk jalan sih masih cukup bagus ya, aspal masih cukup aman untuk dilewati. Takut kecepatan bisa kita gunakan 40 km per jam, tapi tetap dalam kondisi waspada ya teman-teman. Untuk di depan sini sering sekali terjadi kecelakaan karena posisi menanjak, tidak terlihat kendaraan dari bawah dan langsung seperti ini kita berhadapan dengan kendaraan yang dari arah berlawanan dalam posisi jalan tikungan ya teman ya. Ini harus hati-hati ya, sering sekali terjadi kecelakaan di sini ya. Posisi keadaan jalan menanjak ya, 20 derajat tanjakan ya. Kita tetap masih dalam posisi ambil jalan lurus mengikuti jalur protokol. Untuk wisatawan yang berkunjung ke wilayah Baduy, untuk perjalanan yang kita lewati mungkin banyak sekali pemandangan-pemandangan hijau yang sedikit banyak bisa menyejukkan mata dari kepenatan kita yang biasa kehidupan di kota besar yang jauh dari kesejukan-kesejukan. Kanan kiri jalan kita banyak sekali tumbuhan-tumbuhan hijau, tumbuhan-tumbuhan yang berbuah dengan kehidupan suasana polusi yang sangat minim dibandingkan dengan kehidupan dan kebisingan di kota-kota besar ya teman-teman. Daerah sini masih kesejukannya masih cukup baik, polusi udara masih cukup baik karena ini adalah termasuk masih dalam kondisi daerah pegunungan yang jauh sekali dengan polusi-polusi. Sambil kita menuju ke wilayah Baduy, kita dapat menikmati pemandangan-pemandangan di daerah pegunungan ya teman-teman ya. Jalan masih cukup bagus ya untuk dilewati. Nah, di depan sini kita akan menemukan turunan dan tanjakan yang tinggi ya teman. Nah, bisa dilihat ya. Ini kurang lebih 200 meter lagi akan sampai ke pertigaan yaitu arah Ciboleger. Bila teman-teman yang hendak memasuki wilayah Ciboleger yaitu ke jalur Baduy Cibio, di depan sini ada pertigaannya. Ini kita masih posisi menanjak. Perhatikan untuk kendaraan metik ya, jalan yang ada, tanjakan yang ada. Kita masih melewati tanjakan. Kurang lebih 100 meter lagi akan menemukan pertigaan. Kita harus tetap mengambil jalur lurus untuk ke arah perbatasan Baduy Cikesik. Apabila hendak mengambil jalur perbatasan Baduy Cibio, bisa ambil arah kiri melalui Ciboleger. Ini kita ambil lurus ya teman ya, untuk masuk ke wilayah Kecamatan Cirinten, Kecamatan Bojongmanik, yaitu jalur yang akan menuju ke wilayah Baduy Cikesik lewat Desa Karangnunggal, Kecamatan Cirinten. Untuk jalan cukup bagus dan aman dilewati, hanya saja diperhatikan tanjakan dan tikungan-tikungan yang ada. Ini banyak sekali tikungan dan tanjakan turunan yang curam. Keekstriman jalan dan tikungan bisa teman-teman lihat ya di perjalanan yang akan saya lewati ini. Semoga jadi panduan ya untuk tetap menjadi kewaspadaan dalam perjalanan.
supaya majeng isuk pegawai desa pada desa ujung. Makanya diuploadnya nek isuk malam Senin ya. Nah ini bisa dilihat teman ya, kita turun dalam posisi turunan curam ya. Nah, bisa dilihat ya, ini wilayah yang akan kita masuki yaitu Kecamatan Bojongmanik. Di depan sini ada turunan dengan tikungan yang cukup tajam, 2 tikungan ya teman ya. Ini harus diperhatikan. Nah ini tikungannya cukup patah. Nah, pemandangan cukup lumayan indah ya, bisa dilihat samping kiri kanan banyak bukit-bukit dengan tumbuhan-tumbuhan hijau yang dapat menghibur mata ya, dengan suasana sejuk tanpa ada polusi, pegunungan terhampar, indah di depan ya, tapi tetap harus fokus. Ini jalan banyak mengalami tanjakan dan tikungan yang harus diperhatikan. Ini daerah Joglo atau masuk dalam Kecamatan Bojongmanik yang akan kita lewati. Jadi tinggal kita melewati 2 kecamatan lagi ya teman-teman ya. Perjalanan yang kita lewati sudah memakan waktu kurang lebih 1 jam ya teman ya. Untuk menuju wilayah Baduy kita masih harus menempuh jarak kurang lebih sekitar 30 km lagi ya teman yang harus kita lewati. Kurang lebih 1 jam lagi kita akan sampai di perbatasan Baduy, yaitu tepatnya di Desa Karangmuka, Kecamatan Cirinten, pintu masuk untuk wilayah Baduy Cikesik. Perhatikan ini tikungan dengan turunan tajam ya teman ya, depan ini. Nah bisa dilihat karena kita tidak tahu akan berpapasan dengan kendaraan dari arah berlawanan, jadi harus tetap rem diperhatikan, kita fokus dalam kondisi turun yang cukup tajam ini karena sudah masuk daerah pegunungan, jadi banyak sekali kita menemukan tanjakan dan turunan yang curam. Keekstriman jalan bisa dilihat ya teman-teman ya, walaupun jalan cukup bagus tapi tanjakannya cukup lumayan, banyak sekali kita lewati, kita temukan tanjakan-tanjakan tinggi dengan tikungan-tikungan yang cukup patah. Depan sini pun ada tikungan, kita ambil kanan ya teman ya, jangan kita ambil jalur desa karena jalannya rusak ya, kita ambil kanan. Ini adalah wilayah Kecamatan Bojongmanik. Untuk di depan sini, untuk teman-teman pemula yang hendak berkunjung ke wilayah Baduy, harap jangan mengambil jalan lurus ya. Tanjakannya ini cukup tinggi sekali ya, dan banyak sekali terjadi kecelakaan. Ini ada jalan alternatif yang dibangun oleh Pemda, kita ambil arah kiri. Ini jalan cor. Kita jangan ambil jalan aspal ya, kita ambil jalan cor, ambil kiri. Ini ada jalan alternatif untuk mengurangi ketinggian tanjakan yang kita lewati. Karena apabila kita ambil lurus itu kita akan menemukan tanjakan yang cukup tinggi dengan ketajaman tikungannya yang cukup lumayan, sehingga banyak sekali kendaraan-kendaraan yang baru pertama kali lewat terjadi kehabisan kekuatan gas sehingga kendaraan mati dan balik turun, sehingga terjadi banyak kecelakaan. Nah, kalau lewat jalur cor yang dibuka oleh Pemda setempat ini, jalan baru, ini tanjakannya cukup stabil walaupun jalan menanjak dan menurun, tapi tidak menjadi kendala untuk kendaraan metik ataupun kendaraan manual. Ini baru dibangun kurang lebih sekitar 6 bulan ya teman, bukaan jalan cor ini untuk memasuki yaitu Kecamatan Cirinten. Nah, di pertigaan ini kita ambil arah kiri, apabila kita tadi mengambil lurus. Kita memasuki Kecamatan Bojongmanik ya teman, kecamatan sebelum kita mengakhiri perjalanan yaitu memasuki Kecamatan Cirinten, kita melewati Kecamatan Bojongmanik, bisa dilihat ya teman ya. Nah, ini adalah lokasi jalan di daerah Kecamatan Bojongmanik, Desa Bojongmanik, Kecamatan Bojongmanik. Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak. Kecamatan kedua sebelum Kecamatan Cirinten yang harus dilewati. Di sini kita akan mengalami tanjakan untuk kendaraan medik, tambah gas karena kita menanjak 100 meter posisi nanjak
dan tikungan dalam keadaan masih menanjak. Bisa lihat teman ya, ini kantor polsek Banyuwangi, posisi jalan masih terus menanjak. Di sini kita banyak sekali menemui tikungan teman. Harap berhati-hati melalui jalur ini, tikungannya pun cukup banyak. Walaupun jalannya cukup aman, ya tikungannya yang banyak yang tajam-tajam. Depan ini tikungan tajam lagi, harus tetap diwaspadai. Nah teman-teman semua, ini sudah sampai di perbatasan Baduy ya, perbatasan Baduy dalam ya untuk Cikesik, yaitu di Desa Karangnunggal, Kecamatan Cirinten. Sudah ada di perbatasan. Perjalanan yang sudah saya tempuh mulai Rangkas Bitung sampai dengan di perbatasan ini kurang lebih pas, yaitu 2 jam ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat ya, ini adalah gapura pintu masuk untuk ke wilayah Baduy ya, di Desa Karangnunggal, Kecamatan Cirinten. Jadi perjalanan yang sudah saya tayangkan itu dari Rangkas Bitung sampai dengan ke perbatasan ini, semoga bisa menjadi tuntunan atau panduan untuk teman-teman semua yang baru pertama kali untuk berwisata ke wilayah Baduy ya. Nah ini ya teman-teman, bisa dilihat ini lokasi perbatasan untuk masuk ke wilayah Baduy ya teman-teman ya. Nanti kita coba untuk mendatangi yaitu kantor desanya ya, kantor Desa Karangnunggal, yang adalah sebuah desa pintu masuk untuk wilayah Baduy ya teman-teman. Kita coba untuk datang ke sana ya, ke kantor Kepala Desa Karangnunggal, Kecamatan Cirinten. Oke ya teman ya. Nah, buat teman-teman semua yang ada di luar sana, bila ingin berkunjung ke wilayah Baduy, jadi panduan yang saya buat dari Rangkas Bitung berakhir yaitu di Desa Karangnunggal, Kecamatan Cirinten, yang merupakan perbatasan pintu masuk ke wilayah Baduy. Jadi untuk teman-teman semua yang belum memiliki pemandu atau ingin berwisata masuk ke Desa Baduy dan belum memiliki pemandu untuk petunjuk untuk masuk ke wilayah Baduy ini, bisa datang langsung ke kantor Desa Karangnunggal ini ya teman ya. Nah di sini ini adalah kantor Desa Karangnunggal, Kecamatan Cirinten. Jadi bagi para pemula atau sahabat-sahabat di luar sana yang ingin berkunjung ke wilayah Baduy, bisa mampir dulu ke kantor desa sini untuk meminta panduan atau boleh dikatakan pengantar ya. Di sini aparat desanya pun bisa siap untuk membantu sahabat-sahabat semua di luar sana bila ingin berkunjung ke wilayah Baduy. Nah, ini adalah akhir dari perjalanan pemandu wisata. Mudah-mudahan teman-teman yang hendak berwisata ke wilayah Baduy bisa berjalan dengan lancar sehingga sampai kepada tujuan yang akan dituju ya teman-teman ya. Nah ini kantor kepala desanya ya. Nah, bisa dilihat ya teman ya. Nah, di sini ada banyak ya pegawai-pegawai desanya. Jadi bila teman-teman yang ingin berkunjung ke wilayah Baduy, di sini ada Pak Hansipnya nih ya. Ini Pak Hansip siap untuk mengantar yang ke wisata ke Baduy ya Pak Hansip ya. Siap. Nah itu ya. Nah. Oke teman-teman, panduan wisata perjalanan Rangkas Bitung ke wilayah Baduy saya akhiri sampai di sini aja dulu. Semoga tayangan yang saya buat ini bisa membantu perjalanan teman-teman semua sehingga tidak menemukan kendala apapun. Cukup sampai di sini dulu teman ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.